Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda di FM 94,4 FM Pro 1 dari Makassar. Di edisi siar kita hari ini ya, Jumat 18 November 2022. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda dalam sesi pengarus utama gender kita kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, di pengarus utama gender selalu hadir narasumber-narasumber kita yang memberikan motivasi dan inspirasi di semua lini, semua hal, semua bidang yang tentunya kami hadirkan terus ya di ruang dengar Anda setiap harinya. Nah, untuk kali ini pengarus utama gender kita akan membahas terkait optimalisasi pemberdayaan UMKM melalui pembinaan PIM atau PIM ya. Nah, PIM ini adalah Perempuan Indonesia Maju. Nah, sudah hadir di sini di studio bersama saya narasumber-narasumber saya yang akan berbincang soal optimalisasi pemberdayaan UMKM ini dari PIM sendiri, Perempuan Indonesia Maju, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini sudah diwakili ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu mungkin dari sisi kiri saya nih ya, ada Ibu Rita Maulita. Benar ya Bu ya? Benar. Oke. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM. Ya, Oke. Jadi kabarnya sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Walaupun sehat. cuaca hujan tidak Tidak. menghalangi untuk hadir bersama kita di studio ya. Semangat. Oke, kemudian ada Ibu Warni Saharudin. Iya, selamat siang. Ketua Bidang Humas dari Perempuan Indonesia Maju. Maju. Oke, kabarnya juga sehat Bu. Semangat juga Semangat. memberikan informasi dan inspirasi kepada perempuan-perempuan di luar sana ya, khususnya Sulawesi Selatan dan juga Indonesia pada khususnya. Betul. Ya. Baik, kita berbincang dulu nih soal PIM ya, Perempuan Indonesia Maju ya. Nah, ini kalau boleh tahu ini forum atau kelompok perempuan-perempuan Indonesia Maju ini sebenarnya bentuknya apa nih ya? Mungkin biar masyarakat tahu nih, ada PIM nih. Apa itu PIM? Oke. Perempuan Indonesia Maju itu diperuntukkan untuk memajukan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, di mana perempuan Indonesia Maju itu sudah ada di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yang dibawahi langsung oleh Ketua Umum kami, Ida Nur Haris, sebagai Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Dan alhamdulillah itu animo masyarakat itu sangat bagus dan sangat tinggi untuk memajukan perempuan Indonesia Maju, khususnya yang ada di daerah-daerah dan sudah menyatu dengan kami, terutama untuk UMKM-nya juga sudah jadi semua perempuan Indonesia Maju itu yang ada di dalam perempuan Indonesia Maju itu memang diharuskan untuk mempunyai skill, semuanya punya skill sendiri, semuanya, apalagi untuk di UMKM. Jadi memang dimajukan. Dengan itulah Perempuan Indonesia Maju yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah bekerja sama dan MOU dengan dinas koperasi, dinas-dinas yang terkait dengan UMKM. Artinya bekerja seiring dengan program-program pemerintah, begitu, mendorong pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan. Dan ini kan kalau bilang PIM ini, dan itu berarti Indonesia juga ya, seluruh Indonesia juga. Iya. Kalau di Sulsel saja 24 kabupaten, berarti kabupaten lain di provinsi lain juga ada. Iya benar, 27 provinsi Indonesia. Nah, itu sudah berapa lama Ibu di Sulsel? Di Sulsel itu kami berdirinya sudah 2 tahun. 2 tahun nih belakangan. Iya. Berarti pas 2020 ya? Iya benar. Pas pandemi deh, Pas, nah karena momen pandemi. Iya, karena setelah momen pandemi itu, pasca pandemi itu ya, dan setelah pandemi itu memang Ibu Ketua kami memang gencar dan untuk mensupport push perempuan-perempuan Indonesia Maju, utamanya yang ada UMKM-nya. Jadi yang ada di dalam ibu-ibu yang tergabung di dalam
PIM itu juga sudah diberikan pembelajaran-pembelajaran, BIMTEK dan segala macam oleh Ibu Ketua kami. Di dalamnya memang ada manajemen pemberdayaan di Benar. situ ya. Nah, disitulah adanya bidang koperasi Ibu Rita Maulita ini. Oke, nanti kita akan fokus ke situ ya. Ya, benar. Ibu Rita. Baik, jadi PIM ini pendengar Perempuan Indonesia Maju ini sifatnya global, kemudian di Sulawesi Selatan itu di 24 kabupaten sudah ada perwakilan-perwakilannya. Benar. Ya? Dan semua lini termasuk perekonomian khususnya UMKM juga ini menjadi program kerjanya bagaimana optimalisasi pemberdayaan UMKM ini melalui pembinaan PIM. Kita akan masuk di situ ya. Nah, 2 tahun tentunya sudah banyak ada beberapa program begitu yang sudah berjalan begitu ya. Tapi sesuai tadi penjelasannya bahwa seiring dengan program kerja pemerintah begitu kan berdampingan begitu ya. Betul. Bersinergi ya. Apa yang mungkin ini cuman PIM ini mengambil bagian yang mungkin bisa lebih cepat begitu ya. Iya. Karena mensosialisasikan ke masyarakat. Oke. Kira-kira kalau UMKM sendiri nih ya, dari kalau tadi Ibu Warni sebagai bidang humas ya, program-program kemarin apa-apa saja nih selama 2 tahun belakang? Saya mau ulas dulu sedikit. Apa-apa saja yang sudah dikerjakan dari humas dulu. Oh gitu. Nanti kita fokus ke UMKM-nya. Yang sudah dikerjakan itu banyak sekali ya. Seperti kita itu UMKM itu sudah diberikan BIMTEK, sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Itu setiap tahun BIMTEK-nya atau setiap ada anggota? Setiap ada karena kita bersinergi dengan pemerintah. Iya. Jadi setiap ada program pemerintah itu disitulah perempuan-perempuan Indonesia Maju seperti ya yang punya UMKM untuk diberikan BIMTEK dan untuk mengerti bagaimana packagingnya, bagaimana memberi merek yang bagus dan untuk terlebih lagi untuk mendapatkan haki dari Dinas Koperasi. Jadi memang yang ada di dalam itu di dalam PIM, khususnya dalam PIM itu selalu diberdayakan untuk seperti bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait dengan provinsi karena kita bersinergi dengan provinsi. Nah, dalam artian juga di sini berarti yang sudah boleh dikatakan sudah bisa menjadi agen-agen positifnya PIM nih, itu yang akan menyebarkan ilmunya gitu. Iya, benar. Ke kabupaten-kabupaten atau mungkin. Nah kan Toraja juga sudah ikut. Oh. Di beberapa daerah itu sudah ikut. Sudah diambil semua. Ya? Seperti juga kemarin kita adakan RAN. Itu animo masyarakat juga sudah sangat bagus sampai 2.000 orang ya ikut dalam berpartisipasi dalam hal itu. Karena memang ketua umum kami itu menginginkan agar supaya semuanya secara global, secara semuanya secara bersama-sama untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Seperti kemarin juga ikut dalam partisipasi kebaya nasional. PIM juga ikut serta di situ. Ada yang ke Jakarta dan kita juga ikut parade dengan memakai baju kebaya karena waktu kemarin itu kan kebaya nasional. Ya, nah PIM juga ikut serta juga di situ. Mewakili. Iya. Oke, itu tentunya ada pesan ya, yang disampaikan. Ada. Apa tuh? Pesannya supaya kita tetap menjadi perempuan-perempuan Indonesia, tidak melupakan dengan adat budaya yang ada di Indonesia. Nah itu ya. Jadi boleh maju bersama di bidang ekonomi dan sebagainya, ilmu, tapi ada lagi nih. Iya, karena kodratnya nggak perlu. Benar, karena di perempuan Indonesia itu semuanya ada. Iya. Jadi misalnya mulai dari ada yang pengacara, ada yang pengusaha, jadi semua ada di dalam perempuan Indonesia Indonesia Maju itu. Wah, berarti apa ya, luar biasa nih ya berarti PIM-nya ya. Kalau mau cari karakter orang-orang yang seperti apa, perempuan yang seperti apa di PIM ini ada semua katanya. Benar. Kalau dari Ibu. Oke, baik. Nah kita ke Ibu Rita dulu nih, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM. Optimalisasi pemberdayaan UMKM melalui pembinaan PIM. Nah, kalau di bidangnya ini tentunya mengurusi bidang koperasi dan UMKM ini. Berapa banyak sebenarnya UMKM yang selama 2 tahun ini digembleng atau boleh mungkin dirangkul lah oleh PIM di Sulawesi Selatan dulu? Kalau khusus PIM
aja kita ada lebih 100-an ya. Lebih dari 100. PIM Sulsel. PIM Sulsel. 100 yang UMKM. 100 UMKM. Itu dari awal atau dari sekarang awal, ini? Dari awal dan sekarang mulai bertambah. Bertambah lagi? Bertambah lagi, Ya. alhamdulillah. Dan itu semua ada di PIM. Kita rangkul semua. Kita bikin kegiatan, pelatihan-pelatihan. Oke, kalau boleh saya tahu mungkin bentuk UMKM yang mungkin ya dicari oleh PIM untuk diberdayakan itu seperti apa UMKM-nya? Itu ada Yang dari awal nol kah atau yang sudah berjalan tapi butuh pengembangan kah? Atau gimana? rata-rata sudah berjalan dan butuh pengembangan. Dan itu kita rata-rata mengadakan pelatihan. Jadi misalnya yang kuliner kita mengadakan pelatihan-pelatihan dengan SKPD terkait, misalnya dari dinas koperasi, dari apa. Jadi kita ikutkan pelatihan-pelatihan. Misalnya ada yang fashion, kita ikutkan juga pelatihan. Itu untuk mengembangkan usaha UMKM mereka. Dan kalau misalnya ada pameran-pameran, kita biasa ikutkan untuk menyebarluaskan produk-produk hasil-hasil dari UMKM mereka gitu. Jadi pengembangannya, pemberdayaannya gitu ya. Iya. Nah kalau melihat mungkin ini kan dari topiknya optimalisasi. Berarti yang tadinya memang dari apa ya biasa-biasa saja. Iya. Ini harus di-up. Di-up gitu. Mungkin melihat potensinya gitu ya. Iya. Oh ini bisa gitu. Ini bisa sebenarnya go nasional atau apa. Cuman butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Jalurnya kemana? PIM yang Iya. carikan. Iya. Kayak kemarin kita bikin pelatihan. Kan sekarang penjualan UMKM tuh Iya. lebih booming di medsos. Bener. Jadi kita Pemanfaatan bikin, teknologi IT-nya jadi ya. kita bikin pelatihan bagaimana cara memfoto produk supaya hasilnya bagus, bagaimana cara kita lempar ke medsos, begitu. Kita ikutkan pelatihan seperti itu. Baik. Dengan packaging yang bagus, begitu. Ya, mungkin sedikit ya informasi dari acara yang teranyar di Indonesia ini ya, G20 ya. Iya. Di situ selalu disanjung-sanjung bahwa UMKM Indonesia ini sangat besar potensinya, sehingga saat perekonomian dunia lagi gimana-gimana gitu, Indonesia bisa menjadi contoh nih. UMKM-nya yang kuat ini yang membuat ekonomi kita tidak terlalu hancur gitu, tidak terlalu anjlok seperti yang lainnya. Itu yang menjadi sasaran. Nah, ini tentunya satu kebanggaan juga dong. Ya. Orang-orang di PIM ini yang selama ini mungkin bergeliat dengan UMKM diberdayakan sebagai ini, itu salah satu juga penyumbang apa yang dibicarakan oleh internasional sekarang. Nah, kedepannya mungkin kalau UMKM tadi dikatakan sementara berjalan atau baru bangkit butuh pengembangan, seperti apa mereka mendapatkan informasi dari PIM? Atau PIM sendiri yang menawarkan langsung atau turun ke lapangan atau gimana nih Bu? Ada jalur. Nah itu yang tadi Ibu Wani bilang kita bersinergi dengan pemerintah. Nah biasanya kita dapat info dari pemerintah, dari dinas-dinas. Iya, mereka bikin pelatihan ya Bu Wani. Nah itu mereka info ke kami atau kadang kami mencari info di mana ada. Kadang kita juga. Jadi semuanya diambil gitu ya? Iya, ya? semua diambil. Ada masukan dari pemerintah. Nah, kadang kita juga bertanya ke pemerintah. Kita memang ada yang dirangkul sama dikombinasi. Biasanya begitu dikombinasi. Karena kalau kita tidak begitu, kalau hanya menunggu aja, kadang kita kurang informasi. Jadi kita yang turun mencari. Biasanya begitu. Apa yang menjadi persyaratannya mungkin nih untuk mendapatkan naungan atau pemberdayaan dari PIM yang galakan ini? Seperti misalnya UMKM A ini pengen masuk di PIM, apa syarat-syaratnya misalnya? Punya usaha. Kayaknya enggak ya Bu Warni. Enggak perlu ya? Kita enggak ada perlu syarat, gitu. Enggak. Yang penting mereka punya usaha untuk UMKM, itu. iya. Nah, kita mendengar misalnya, Ada di sana interview dulu. ada yang kita langsung ke lapangan untuk melihat seperti itu. Dan kalau memang di dalam satu kelompok, nah kita perkelompok-kelompokkan. Kalau misalnya dia sendiri juga enggak apa-apa. Yang jelas kita melihat. Nah, disitulah PIM melihat dan melihat dia punya produk apa, sehingga kita bisa untuk
tahu, oh ini mau dikasih seperti ini gitu loh. Oh ini mau dikasih seperti ini, karena di PIM itu semua lini ada. Seperti kemarin kita dari Dinas Pertanian, kita udah ke Goa dan di sana kita dikasih pelatihan. Nah ibu-ibu PIM itu yang ada dan dia juga jadi pengusaha kue. Nah di situ kita ada pelatihan bikin donat, bikin kue-kue lah yang dari pertanian. Juga seperti banana memporang. Jadi bukan cuman di sektor makanan aja, kuliner aja, tetapi semuanya, Semua lini. Pertanian, kerajinan. Bagaimana dengan pengelompokannya, Bu? Misalnya ya si A nih, BC ini ABC ini sama nih itemnya. Ya itulah kalau misalnya dia sama itemnya dikelompokkan dalam satu kelompok. Oke. Jadi tapi misal dengan brand yang berbeda. Ya, jadi misalnya dia dalam satu kelurahan. Kan di kelurahan itu ada RT RW. Yeah. Nah, dikelompokkanlah di situ. Jadi sehingga nanti per kelompok-kelompokan itu bisa mengkerucut. Jadi satu. Gitu. Terus sejalan dengan mereka berusaha dapat bimbingan dan sebagainya, evaluasinya seperti apa nih Bu Rita kepada mereka? Per bulan kah, per 6 bulan kah, per tahun kah? Apakah melihatnya ya? Iya. Oke, selama dibimbing nih ada peningkatan. Seperti apa sih evaluasinya ke mereka? Evaluasinya itu kita biasa per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan kita lihat, dan rata-rata mereka tambah maju ya Bu Mardi, ya tambah maju. Dan kita kadang kalau suka ada laporan kita kan ada grup, jadi mereka bikin laporan ini ada ini begitu. Jadi kita bersinergi terus sesama UMKM pengurus. Oke. Tentunya juga dorongan dari PIM bukan hanya membuka jalurnya ya dengan program-program pemerintah. Nah biasanya juga kalau berbicara dengan UMKM kebutuhannya adalah modal usaha. Nah gimana di dalam pengelolaan pemberdayaan UMKM ini tentunya kan butuh modal juga nih Bu. Nah, PIM menjembatani atau memberikan juga jalur seperti itu atau bekerja sama dengan perbankan selain dari pemerintah? Misalnya ada CSR atau program pemerintah. Ini ada gelontoran untuk ini deh pemberdayaan UMKM nih. Siapa yang mau masuk program ini gitu? Masalah modal biasanya. Sementara belum ada ya. Belum ada. Ada tapi Jadi ya dari PIM itu juga sudah ada koperasi. Mereka direkrut dulu. Iya. Tapi jadi kita juga selain melihat yang seperti tadi Mas katakan, bagaimana untuk melihat pengembangan mereka. Nah di PIM itu kami juga tiap minggu ada pertemuan. Ada pertemuan dengan Ibu Ketua, dengan semuanya, sehingga kami bisa melihat lagi ke mereka gimana 3 bulannya, per semesternya itu kan kita melihat bagaimana kualitasnya, apakah kualitasnya begitu-begitu aja atau bisa mereka naikkan lagi mutunya. Karena kalau memang misalnya sudah bisa untuk dijual, nah PIM itu membantu juga untuk menjual keluar. Atau misalnya ada tamu yang datang ke Makassar, nah kita tawarin seperti itu. Produk-produk dari UMKM yang ada, sehingga mereka tidak lesu, tidak loyo, karena mereka kan biasanya berpikir ngapain nih kita kerja seperti ini tapi tidak ada pelemparan untuk menjual. Produksi terus. Terus kita mau kemana jualnya? Jadi kita turun lagi untuk melihat produksinya itu sudah sampai di mana, apakah ada pengembangan ataukah mutunya dia bisa tingkatkan lagi. Nah ada juga di PIM itu untuk kurasi. Jadi melihat, memang produknya dia sudah bagus, sudah layak untuk dijual. Berarti ada standarisasi yang diberlakukan ya? Ada, pasti di mana-mana ada standarisasinya. Nah itu yang dicari ya. Sudah benar. sampai nggak? Sudah bisa nggak? Iya. Makanan cita rasanya juga gimana? Ini sudah bisa nggak untuk dijual? Kita jual. Nah, untuk PIM itu kami sudah bekerja sama dengan beberapa penjual ya, dengan beberapa supermarket seperti yang ada di Pengayoman. Berkat ya Berkat itu Ibu Ketua kami udah ke sana dan sudah melakukan untuk kerjasama. Jadi produk-produk yang ada di UMKM kami itu sudah bisa dititipkan ke situ, tanpa kita harus membayar dulu atau gimana, pokoknya masukkan ke dalam situ aja. Itu baru yang pertama dibuka
link pertama dengan supermarket itu atau sudah ada berjalan? Sudah ada beberapa yang berjalan. Tapi itu mudah-mudahan bisa menjadi ya, jadi itu mereka itu akhirnya penyemangat buat dia. Dia merasa ada yang support saya. Jadi bukan cuman produksi aja gitu. Nah, mereka masyarakat biasanya kan lemah, lesu karena berpikir ngapain kita cuman ikut BIMTEK sekali aja terus selesai sudah nggak ada lagi yang datang melihat. Makanya saya nanyain tadi, ini ada evaluasi nggak? Biasanya kan kalau nggak ada muncul lagi mungkin tahun depan baru kemana nih sih Bu? Saya juga, sudah jalan gini nggak ada. Kita juga semuanya jadi semangat karena Ibu Ketua kami itu boleh dikatakan profesional ya. Harus semuanya harus seperti ini. Jadi Ibu Ketua yang langsung terjun. Kalau misalnya ada yang apa-apanya ya kita ditegur juga. Loh kok seperti ini, masyarakat maunya kepercayaan itu seperti apa, gimana kalau diri kita sendiri nggak ada gitu loh. Jadi kita memang termotivasi dari ketua umum kami. Wah, luar biasa. Ya. Jadi selain brand produk UMKM-nya harus sesuai standar, PIM-nya juga ini kan punya brand. Iya. Ini harus dijaga juga. Iya. Sampai kita tuh juga dikasih pembelajaran untuk gimana bersosmed yang bagus dan benar. Nah, jangan sampai kita salah gitu, karena kita yang akan terjun ke masyarakat. Nah, gimana caranya bertutur kata yang baik di media sosial, gimana caranya untuk berhubungan dengan secara individu ke individu yang lainnya. Nah, setelah itu kan bisa secara global. Gitu. Wah. Berarti sudah siap banget ini Bu semuanya. Ini baru baru Ibu Humas loh yang ngomong. Oke. Ya. Koperasi, tadi juga disinggung soal koperasi. Jadi semua anggota UMKM yang masuk juga ini sudah terkumpul dalam koperasinya. Iya. Dan itu tentunya ada manfaatnya juga ya. Apa yang mereka peroleh tuh Bu dari gabung di koperasinya PIM? Kita untuk sementara ini kita akan usahakan bisa ada untuk modal dari kita. Cuman belum berjalan untuk saat ini. Kita masih berbenah dulu, memulai dulu. Insya Allah tahun depan sudah bisa dimulai. Oke. Ya. Jadi kita flashback lagi dulu, pendengar untuk Anda dimanapun berada juga yang menyimak siaran kami melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar dan juga di live streaming kami di kanal YouTube RRI Makassar atau di RRI Playgo, boleh juga nanti bergabung ya di 082133339440. Mungkin ada yang Anda ingin tanyakan ya kepada ibu-ibu yang mewakili PIM terkait optimalisasi pemberdayaan UMKM melalui pembinaan PIM ini. Baik, kalau boleh dikatakan juga UMKM, pengembangan UMKM, begitu banyak bentuk program pemberdayaan ya, baik dari pemerintah provinsi mungkin ya, kota, mungkin nasional juga. PIM mengapa mengambil peran di situ juga? Apa kira-kira visi misinya PIM dulu? Kenapa sisi UMKM ini ada yang tersumbatkah? Ada yang perlu dibenahi dengan hadirnya PIM ini? Insya Allah UMKM ini akan rata gitu ya. Nah, apa yang dilihatnya dari Ibu Ketua mungkin? Melihat dari kemarin setelah pandemi. Jadi waktu pandemi itu kan banyak sekali masyarakat yang PHK. Putus hubungan kerja di perusahaan masing-masing. Enggak. Jadi kami turun untuk melihat, untuk kembali memberi masyarakat itu semangat. Untuk gimana caranya supaya kamu jangan cuma diem aja gitu loh. Ayo mari sini kita sama-sama untuk memajukan Indonesia maju. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang ada. Jadi kami turun untuk melihat dan memberi mereka motivasi-motivasi. Oh, ada yang bisa misalnya seperti ini. Mereka cuman mau bisa bikin donat misalnya ya, bisa bikin ini. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengoles supaya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi di situ PIM yang ngambil peranan ya ke depannya bagaimana mendorong UMKM ini ya, sekaligus mungkin membuka akses, intinya seperti itu. Biasanya kan kalau setahu saya ini Bu ya, UMKM di luar itu banyak yang mandek gara-gara buntu saluran, betul. nggak tahu mau kemana. Mungkin ujung-ujungnya
lari ke perbankan, tapi di situ juga terbebani, merasa terbebani karena belum berjalan sudah ada apa ya istilahnya mungkin pinjaman dan sebagainya untuk modalnya gitu ya. Nah ini sini mungkin dengan PIM ya membantu paling tidak Pemasarannya. pemasarannya dan sebagainya. Baik, apa-apa saja nih yang kembangkan mungkin kepada UMKM ya tentunya. Kalau berbeda, ini kan 24 kabupaten Bu ya, 24 kabupaten. Tiap daerah, kabupaten pasti kan beda-beda nih itemnya. Ya. Itu yang turun ke sana, yang melihat ini bisa strategi pemasarannya seperti A, B, C dan sebagainya dari tim di daerah sendiri yang diberikan kewenangan atau dari misalnya dari pengurus PIM Sulsel ini yang akan turun ke daerah. Ada dari PIM yang turun ke daerah. Jadi seperti kemarin kita udah melihat misalnya Toraja nih kemarin. Ada beberapa UMKM juga yang mengatakan seperti itu. Oh kita nggak dibantu sama pemerintah, kita nggak bisa begini karena A, B dan C-nya lah. Apalagi dalam pengembangan politik kemarin ya. Jadi kami turun untuk mengambil semua, melihat semuanya. Oh ada yang seperti ini. Siapa-siapa yang tidak diakomodir oleh pemerintah setempat. Atau siapa yang sudah terwakili UMKM yang diinikan sama pemerintah. Nah waktu itu pas mau ada tamu dari Jakarta, jadi sehingga kami membuat semacam pameran. Nah, jadi semacam pameran, jadi tamu yang datang dari Jakarta itu datang untuk melihat mereka, datang untuk membeli mereka punya produk. Jadi mereka semangat lagi. Oh, ada ternyata PIM untuk memperhatikan kami di sini. Berarti memang aksesnya PIM ini luar biasa Mbak Zibe. Datang langsung menjadi penyemangat dengan membuka sumbatan-sumbatan yang ada. Itu motivasi dari ketuanya pasti luar biasa itu. Iya, dari ibu ketua kami. Masa nggak bisa gitu ya? Dan memang harus bisa. Harus bisa. Semua harus bisa. Apapun itu harus bisa. Kalau tidak bisa harus diajarin. Butuh koordinasi luar biasa. Iya benar. Kalau up sudah memerintah ke bawah ya harus. Ya. Sinergi. Jadi ibu ketua kami biarpun dia ada di luar Sulawesi Selatan, biarpun dia berada di luar ujung pandang, tapi dia tetap memantau. Oh ini ada seperti ini. Misalnya kita kemarin itu sangat menggiatkan lingkungan. Jadi ada yang untuk membuat lingkungan apa namanya? Ekosistem, ekoenzim ya. Iya, ekoenzim itu udah masuk ke sekolah-sekolahan. Ke ibu-ibu sekitar yang mengelola limbah-limbah mengolah sampah. Ya mengelola misalnya limbah sampah yang kering yang tidak kering itu dijadikan ekosistem ya, dan itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. Jadi itu sendiri ibu ketua, oh harus begini, humas itu harus tetap ya. Harus bagaimana supaya masyarakat tahu gitu. 2 tahun itu luar biasa kalau sudah banyak hal yang sudah bisa dilakukan untuk masyarakat Ibu. Amin. Ini berarti tapi tantangannya tentunya masih akan besar lagi. Iya. Ya, apalagi ini sudah dirasa penghujung tahun lagi nih sebenarnya. Betul. 2023 kira-kira apa nih harapan atau mungkin ada yang digagas lagi nih? Kalau melihat UMKM saja nih pembahasan kita di siang hari ini. Tentunya sekarang nggak boleh dikatakan 2 tahun ini Ibu ya, dari PIM sudah apa ya? Seratusan lebih dibina ini sudah boleh dikatakan dilepas, sudah dirasakan manfaatnya gitu kan. Nah kemudian pastikan tentunya tahun depan masih banyak nih yang lain pengen gabung juga kalau mendengarkan mungkin cerita suksesnya. Hey saya dibantu sama PIM loh, ayo gabung, pasti kan lebih banyak lagi nih Bu. Nah untuk menampung aspirasi-aspirasi seperti itu gimana ke depannya nih? Makin banyak yang mau gabung nanti sama PIM ya, sudah disiapin. Alhamdulillah pasti. Ibu ketua pasti udah menyiapkan hal itu. Dan itu yang diantisipasi. Dan persaingannya nih, persaingan ke depan ini Bu, UMKM. Ya, ada digitalisasi tadi. Ya, sudah harus tahu. 2023 pasti lebih kencang lagi. Bukan hanya mungkin PIM dari kementerian, Parekraf mungkin, pariwisata dan sebagainya. Itu kan tentunya menggempur juga semua nih. Nah, PIM harus ambil sikap juga dong bagaimana agar tidak tenggelam nih. Kira-kira ada yang bisa dibocorkan nih UMKM akan bikin acara besar nggak nih atas nama PIM ke depannya 2023?
Pasti Ibu Ketua kami udah siapkan hal itu. Sudah pikirkan itu. Sudah semua. pikirkan? Iya. Oke, jadi untuk Anda juga masyarakat yang lagi menyimak ini, mungkin perwakilan-perwakilan dari PIM nih yang ada di daerah yang seperti dijelaskan oleh dua narasumber kita, Ibu Warni dan Ibu Rita. Ini makin bersemangat siang hari ini, makin akan nagih-nagih juga janjinya nanti ke Ibu Warni aja langsung ya, karena Ibu Warni yang ngomong jadi bilang ada hal yang spektakuler nanti akan dibuat di 2023. Oke, kalau terkait pemberdayaan juga lagi nih, begitu banyak ya item produk dari masyarakat Sulawesi Selatan itu sebenarnya yang memang butuh perhatian atau memang perlu diangkat. Itu hanya semuanya semata-mata apa ya? Oke, tampaknya sudah ada yang gelisah nih pengen gabung mungkin ya. Kita coba dulu. Halo. Assalamualaikum. Iya, dari siapa? Di mana? Dari Ibu Intan di Takalar. Oh, Ibu Nur Intan di Takalar. Oke, Ibu Nur Intan, kita siang hari ini berbicara soal pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dari Perempuan Indonesia Maju nih. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Nur Intan? Kalau orang memegang UMKM itu pasti kan ada dana. Jadi dana itu mana dimulainya itu kan karena banyak yang memegang UMKM itu. Tapi dananya di bunga apa? Putus-putus. Oh. Dananya itu Bagaimana itu ya caranya dapat bantuannya? Oke, baik. Caranya nanti. Tanya Bunga Rupa. Baik, terima kasih. Oke, tampaknya putus-putus ini Ibu Nur Intan, tapi saya tangkap nih yang pengen ditahu nih, Ibu Nur Intan ini ada di Takalar. Ya, Takalar. Jadi mungkin masuk juga nih Bu ya. Iya, Takalar. ada. Nah, ini bagaimana nih katanya? UMKM itu kan biasanya kan seperti halnya yang saya tanyakan tadi nih. Biasanya butuh itu pengembangan dana usahanya. Bagaimana untuk mendapat bimbingan, bantuan atau masuk ke dalam PIM ini yang khususnya UMKM yang terkendala modal usaha seperti itu. Nah, ini salah satu yang ditanyakan tadi. Mungkin seperti apa nih? PIM bisa menjelaskan dulu. Kalau dari kita PIM, biasanya kita cari tahu dari bank. Kadang ada bank-bank yang menyalurkan bantuan dana. Biasa dari situlah kita menyampaikan ke UKM. Apa tuh ada yang butuh bantuan dana bisa biasanya melalui Bank BRI. Paling sering menawarkan itu. Biasanya dari situ sumber-sumber. Bukan artinya kita. PIM ini bekerja sama dengan Bank BRI ini? Ya, atau biasanya Bank BRI. Semua bank? Yang sering sih itu ya. Yang sering ya, sudah ada konektivitas. Yang ada koneksi. Yang sering menawarkan UMKM itu sudah ada di Bank Sulsel juga. Itu kan Sulsel. Di Bank Sulsel sekarang ada gerai UMKM-nya khusus. Nah, di situ juga ada Bank Tabungan Negara, BRI. Udah banyak karena memang itu yang dibumikan oleh pemerintah dari pusat langsung ya untuk membantu UMKM. Nah, biasanya itu pinjamannya di KUR. Nah, itu modal usahanya dan yang saya tahu harus usahanya minimal dari 2 tahun. Oh, artinya sudah berjalan. Itu sudah berjalan. Salah satu syarat yang ada itu harus sudah berjalan selama 2 tahun dan dia punya produk apa dan terus sudah sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, ya. Jadi dia bisa langsung ke bank yang terdekat untuk menanyakan, oh saya ini UMKM. Nanti diberi informasi di bank setempat yang dia datangi. Tetapi semua bank-bank pemerintah itu sudah ada untuk membantu UMKM. Bahkan mereka sudah ada gerai UMKM langsung sih. Tapi berarti tidak ada misalnya mereka ini pengen daftar di PIM setempat untuk dijembatani masuk ke perbankan, nggak ada Bu? Bisa juga Bisa juga. Artinya kayak masalah dari Ibu Nur Intan bisa berkomunikasi dengan PIM di Takalar begitu ya. Nanti akan dibantu apa-apanya, bagaimana caranya agar itu ya. Oke. Jadi Ibu Nur Intan,
Bisa deh cari tahu. Mungkin kalau di Takalar ada juga cabangnya. Ada, Bang Sulselbar ada di sana. Enggak untuk PIM-nya, pengurus PIM di Takalar. belum tahu. Ada Ada di ya? Takalar Cuman ada. kita belum tahu kontaknya ya. Oke, jadi mungkin nanti bisa diinformasikan ya. Kemudian selain perbankan, biasanya kan ini perusahaan-perusahaan BUMN itu kan punya biasa CSR. CSR. Iya, benar. Itu gimana PIM merangkul mereka nih untuk bisa memberdayakan UMKM? Selama ini ada usaha juga nih Bu? Atau nanti event-event berikutnya itu gimana? Kita sudah ada koperasi sih, cuman belum lebih giat nih. Iya. Ya mudah-mudahan kalau Cuman koperasi kalau CSR itu biasanya kita dapat kalau kita adakan event. Iya. Iya, event-event kayak kemarin ya kita adakan pre-love sekalian fashion show atau apalah ada kegiatan-kegiatan. Biasanya kita cari dana dari situ. Tapi artinya nanti adalah nanti ke depan Adalah, gitu ya. ya. Ini kan sementara berjalan, mudah-mudahan juga kalau sudah terbuka koperasinya berjalan ini Ya, lebih banyak lebih lagi banyak, manfaatnya. Karena ya. kan kita ketahui koperasi itu waduh luar biasa sekali perputaran dan manfaatnya untuk Iya, para untuk anggota. para UMKM. Apalagi para UMKM ini ke depannya. Widih, luar biasa. Terima kasih Bu Nurintan ya. Ini menyimak rupanya perbincangan kita di Kabupaten Takalar. Baik, dana ya itulah menjadi kendala. Jadi kendala. Momok yang menakutkan. Oke, selain dari kabupaten-kabupaten, mungkin ada hal-hal mungkin yang menjadi sasaran utama lainnya begitu. Dari UMKM yang ada kan bukan hanya makanan tadi dikatakan, ada fashion juga gitu. Bagaimana dengan pemanfaatan ini Bu? Yang bersifat tradisional tadi ya, selain kebaya misalnya. Kalau di Sulawesi Selatan kita punya banyak kan, ada Batik Lontara, sutra, baju bodo. songko, baju bodo. Itu gimana pengembangannya sekarang? Kalau untuk sekarang ini kita lebih mengembangkan ke batik Lontara. Fokus dulu ke Fokus batik ke lokal. situ dulu. Kenapa melihatnya? Karena sekarang tren Makassar sekarang lihat tren situ. kebutuhan. Iya, kita lihatnya di sini. Nah, seperti apa Bu? Ya itu kita ke fashionnya ya lebih ke misalnya baju batik lontaranya ya dia bermotif lontara, huruf lontara. Karena sekarang kayaknya di Makassar lagi tren itu Pak, baju-baju lontara. Oke, ke pengrajin? Pengrajinnya dan ke Memperlihat artinya begini, mereka ke pengrajin diberdayakan dengan tujuan mungkin tingkatkan produksi yang seperti ini karena ini yang banyak diminta. Iya, kayaknya Itu sudah ada yang sudah mengelola. Di PIM itu juga kami ada beberapa desainer. Desainer, ya. Wah, Ya, di PIM Jadi juga bukan hanya lempar kuliner ya, aja, jadi ya. desainer itu juga Produksinya ya, dibagi. desainer sudah mengcombine antara sutra dengan Jadi sutranya juga bermotif lontara. ya, antara sutra dengan yang bermotif sutra lontara itu sudah dikombine. Jadi misalnya itu udah beberapa kali diadakan fashion dan banyak peminatnya. Jadi dan combine. tapi itu memanfaatkan para UMKM ini ya, pengrajin lokal Iya, gitu ya. yang ada. yang ada. Jadi desainernya memang desainer yang ada di dalam PIM itu yang membuat apa? Suatu produk, Iya, iya. misalnya baju kan. Iya. Nah, sementara itu di fashionkan dan banyak peminatnya. Pernah saya coba, saya pernah lihat link di media gitu kan. Wih, lontara gini yang keren-keren sekarang gitu ya. Ternyata kok produksinya di Jawa gitu. Ya. Makanya saya kadang pikir, kok bisa ini? Kok nggak ada ya di seputaran Sulawesi sendiri Oh, yang ada, sudah ada, Iya, Pak, di makanya saya sini. bilang, kok harus yang produksi Jawa gitu. Keluar pulau jauh banget gitu Iya. ya. Nah, itulah makanya saatnya lah Iya. memberdayakan juga pengrajin lokal, kekhasan daerah kita juga diangkat di situ. Dan peminatnya luar biasa Bu ya. Ya. Untuk bisa Untuk saat ini kita trennya lagi ke situ. di situ. Iya. Tapi tidak Motif lontara tapi tidak menutup kemungkinan juga yang yang lain Iya. seperti sarung Oh dan iya, itu sebagainya. tetap. Itu tetap. Iya, masih ada peminatnya. PIM sendiri ada ini enggak Bu ya? Semacam kantor yang pusat UMKM gitu, enggak ada?
Saat ini belum ya. Belum belum ada kepikiran ya. Insya Allah Insya akan Allah ada. kita. Insya Allah. Kayak rumah PIM gitu. Insya Allah akan Pengennya ada. sih punya begitu. Iya. Rumah PIM di mana Jadi semua semua UMKM ada di situ. Jadi pusat Jadi gitu ya. jadi kayak galerinya gitu. Wow, itu Pengennya akan lebih begitu, ekstrim insya ya. Allah. Jadi langsung dirasakan Iya. oleh PIN manfaatnya dan juga para UMKM itu Iya. penting juga bisa jadi pangsa pasar yang luar biasa selain di media-media yang ada. Iya. Oke, ke depannya nih, tampaknya kita masih lanjut ya 15 menit lagi ke depan. Oke, selama ini program-programnya berjalan lancar. Ini ke depannya mungkin 1 bulan terakhir ini Bu, ke Desember PIM ada program apa ini? Mungkin ke programnya ke Ibu Humas dulu deh. Untuk program- Desember 2022 ini akan ditutup dengan program kerja apa nih yang sementara digalakkan? Yang oleh PIM? sementara digalakkan itu adalah yang ekoenzim itu yang Ekoenzim tadi itu. ya. Karena ekoenzim itu banyak kegunaannya untuk obat ya. Hasilnya ya dari ekoenzim itu yang dimana sampah-sampah misalnya yang buah-buahan itu kan kulit-kulit buahnya, apa segala sayur. Nah itu ada beberapa bisa Fermentasikan. Iya, difermentasikan dan bisa sangat berguna gitu. Jadi itu yang sekarang digalakkan ke siswa-siswa yang sekolah yang ada di level. Iya, bahkan kemarin di Maros. Mhm. Bahkan kemarin kita Seperti ada, apa kegiatan di sana? Di sekolah aja. Iya, di sekolah untuk pembelajaran ke siswa-siswa. Itu melibatkan pemerintah kota atau PIM sendiri nih? PIM sendiri yang langsung sendiri. turun. Langsung Iya, turun ke sekolah-sekolah. ke sekolah. Nah itu nanti diberdayakan ke sekolah-sekolah untuk diperkenalkan sejak dini Iya. bahwa ini ada hal yang luar biasa Iya. begitu ya dengan Iya, memanfaatkan benar. ini. Nah kenapa itu jadi fokus dari program tahun ini mungkin ya? Kalau Harus tahun ada. ini sudah banyak sih. Udah banyak. Enggak, Udah maksudnya banyak untuk jalan. Desember ini difokuskan masih event itu tadi ya? Iya, enzim. program ini Iya, yang bisa apalagi berjalan. sekarang Ekoenzim itu. Iya, ya? apalagi sekarang musim hujan kan. Oh, momennya dapat. Jadi jangan sampahnya jangan dibuang, tapi Jangan membawakan hasil. Gitu. Karena dia bisa untuk obat, bisa untuk pupuk, bisa Artinya mungkin diberi informasi dulu nih ya. Iya. Bukan untuk pengelolaannya langsung ya, tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan itu. langsung dikelola. Langsung diajarkan langsung action, langsung diajarkan cara gimana caranya membuatnya sehingga mendapatkan produk ekoenzimnya seperti ini. Hasilnya Gitu. seperti ini dan Iya. bisa dibikin ini. Iya. Nah itu sebagai awal. Iya. Nanti kalau sudah berjalan ini, nanti pengelolaannya bisa lebih manage lebih baik. Iya. Begitu ya. Waduh, biasa. Kalau kemarin di Maros, nanti akan keliling nggak nih? Ya, ini soalnya akan keliling. Karena kalau di Makassar kan udah beberapa sekolah juga yang dimasuki. Nah, Respon kemarin mereka nih apa nih? sangat bagus. Sudah bisa diterapkan begitu Sudah langsung diterapkan memang. di sekolah-sekolah? Iya. Nggak bekerja sama dengan Tidak, ini khusus pendidikan, PIM. dinas pendidikan, Nggak, khusus nggak. PIM ya. PIM yang langsung turun ke masyarakat. Walaupun kecil, tapi kalau jadi banyak nanti bisa menyebar, jadinya luar biasa. Iya. Karena ibu-ibu kan lebih suka. Misalnya juga kemarin ada peralatan dapurnya mereka yang sudah berkarat, sudah mau dibuang, oh jangan dibuang. Ini bikin aja seperti ini. Nanti dia direndam, dia bisa kembali baru lagi. Salah satu fungsinya. Iya. Hei, saya baru dengar nih ekoenzim ini. Iya, kayak misalnya kalau rematik atau apa cukup ambil air, terus dimasukkan beberapa tetes, terus rendam kakinya selama 15 menit, itu akan enak jadinya nanti. Jadinya kayak terapi nih ya. Iya, terapi-terapinya itu banyak. Bisa juga buat ini kecantikan. Nah, makanya muka kita ini glowing-glowing kan. Ya, karena Kita nyambar-nyambar dulu ya pendengar. ya, karena dia bisa multifungsi lah. Oke, gambarannya seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya ekoenzim itu diambil dari apa? limbah Limbah apa? Sampah buah. kulit buah, sayur-sayuran yang sisa-sisa itu Oke. dikumpul jadi satu, disimpan. Jadi memang ada tempat khususnya ya. Iya. Itu Agak berbeda dengan pembuatan kompos
beda ya? Beda. beda. Ada kan juga gitu Iya. kan? Iya. Ini Oh, memang jadi hanya enzim yang untuk dicari. kulit-kulit buah, sisa-sisa sayuran yang jangan dibuat itu dikumpul. Mhm. Nah itu ditaruh ada tempatnya itu, Mhm. ada waktunya itu disimpan, nanti dia mengeluarkan cairan, Mhm. cairan. Nah itulah cairannya itu yang Diambil. dinamakan koenzim. Tapi ada waktunya ya? Ada Ada waktunya. waktunya. Ada Berapa lama? beberapa lama ya? Satu 1-2 bulan? Ya, Ya. enggak sampai 2 bulan sih. 1 bulan. Iya, Langsung bisa dimanfaatkan. langsung Iya. bisa dimanfaatkan. Dan itu bisa dikonsumsi. Iya. Iya, Oh, sangat enggak, maksudnya bermanfaat. dikonsumsi untuk obat luar Iya. aja? Iya, obat luar. Oh, jadi Banyak sekali kegunaannya. itu bisa kita ulas Nah lebih itulah lanjut. yang PIM sedang terapkan, ajarkan ke anak-anak SMA. Oh, jadi pengen jadi fokus memperkenalkan itu sebagai penggagas begitu ya? Iya. Itu resep dari mana, Bu? Ada ahli-ahlinya juga ada di kami, ada Ada di di PIM. Oh, ya. jadi satu Jadi memang bocoran. dia ahlinya untuk Jadi itu. dia ahlinya untuk Jadi itu. memang kita turun untuk itu. Dia ahlinya untuk itu, kemudian kita dulu nih yang di PIM. Yang Ajarin diajarin. dulu nih yang di PIM. Iya, iya, iya. Jadi diajar per kelompok-kelompok lah. Ini dulu gitu. Jadi sehingga semuanya di PIM itu bisa untuk jadi mengajar. Jadi bukan cuma satu orang lagi, tetapi misalnya 5 orang ini bisa ke Maros, 5 orang ini bisa ke Goa, gitu. Jadi semua harus bisa. Harus bisa. Apa informasi yang bermanfaat yang bisa digunakan, yang bisa di-share, bagikan gitu ya. Iya, Iya. benar. Bagikan. Jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan sendiri. Nah, Jadi kalau Ibu Ketua Bidang Koperasi punya ilmu yang bermanfaat untuk UMKM ini dibagi gitu ya. Jangan disimpan Iya. sendiri. dan kalau misalnya ibu ketuanya belum bisa, seperti saya nih, masih ada kekurangan. Itu ibu ketua kami harus kamu pelajari seperti ini. Dia memberi motivasi Iya. sama kita bahwa kamu harus bisa. Sosok seorang ketuanya Iya. ini ya. Ya, sangat luar biasa ibu ketua kami. Inspirasi dan motivasi. Iya. Ya. Dan dia membaur ke semuanya. Aduh, andai kan nanti mungkin bisa ya kita ngobrol lebih luas lagi dengan Ibu Ketua, bisa motivasi. Udah berapa kali ya? biar UMKM-nya pada semangat terus ya. Iya. Dan semangat untuk bergabung juga di PIM nanti. Jadi selalu menantikan program-program yang berikutnya mungkin dengan tahun baru 2023 nanti ini yang dikembangkan oleh PIM. Cita-citanya PIM ini ke depan oke lah, kalau masalah program kerja mungkin sudah banyak ya, tadi Ibu bilang ya, 2022 akan ditutup dengan manis istilahnya ya. Banyak program. 2023 mungkin akan ada juga. Tapi belum ada bayangan juga nih. Dibocorkan Ibu 2023. Sudah ada sih ya, tapi mungkin masih rahasia. Takut di ini ya. Takut disaingin. Enggak, bukan itu. Biar ibu ketua kami sendiri yang akan oke. mengumumkan itu apa. Jadi biasanya kalau program akhir tahun ada rapat koordinasi tahunan gitu. Ada. Itu membahas program kerja yang sudah jalan dan Yang akan datang. itu biasanya alot atau ada pergantian gimana, Bu? Apa seperti alot halnya sih. manajemen organisasi lainnya begitu? Kalau alot sih enggak ya, Enggak kita lebih juga. Cuman pengarahan aja. sharing. Iya. Apa kendala yang dialami tahun Iya. ini bisa dibenahi. Ibu ketua bertanya apa kendalamu, apa Lebih masalahnya, ditingkatkan lagi. ditingkatkan. Lebih dikasih motivasi gitu. Jadi kita semangat. Jadi mohon maaf ini ya, mungkin kalau ibu-ibu yang gabung di PIM nih, di Perempuan Indonesia Muda Maju nih ya, tentunya bukan boleh dikatakan ini ibu-ibu terpilih ini ya, atau memang apa ya, direkrut untuk bergabung di PIM itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu, karena saya juga baru mau tahu. Baru tahu. Begitu banyak perempuan-perempuan yang ini bergabung dengan organisasi-organisasi. Tapi kalau di PIM seperti apa? Tarik-menarik rekrutnya ini atau kecemplung saja atau gimana ini, Bu? Enggak juga sih. Jadi memang kita terpanggil untuk maju ke situ, untuk masuk ke PIM. Merasa punya kemampuan pengen diberdayakan dalam sebuah organisasi yang ini menurut kita mungkin cocok, makanya gabung di PIM. Pastinya seperti itu. Dan merasa cocok dengan organisasinya, merasa cocok dengan individu-individu yang ada di dalam, dan merasa
ketuanya lebih bagus nih ketuanya. Dia mau membimbing, dia mau mensupport dan dia mau menerima saya apa adanya. Dan dia akan kalau misalnya saya kurang, ibu ketuanya bisa untuk merangkul saya lebih maju lagi ke depan. Kalau lihat kan backgroundnya semua kan mungkin ada keistimewaan masing-masing nih Bu ya. Gimana dengan yang di luar sana kalau mau gabung di PIM? Silahkan. Caranya seperti apa Bu? Datang aja ke sekretariat. Di mana ada sekretariat? Di Jalan Tupai. Jalan Tupai. Iya. Oke, nanti Di Asukanor ya. Iya. nanti di situ bisa dapat informasi. Iya. Nah, gitu ya. Oke, jadi Seperti itu juga yang ada misalnya dari Sidrap dia mendengar oh ada PIM, saya mau masuk ke PIM deh gitu. Dia mencari tahu oh di mana nih saya bisa masuk ke PIM. Datang aja ke sekretariat kami. Oh, jadi open recruitment juga. Ya. Anytime Bu ya. Anytime. Yang penting dia mau maju. Mungkin Dan dia mau berkolaborasi, bekerja sama dengan organisasi yang ada di dalamnya. Dan dia bisa menerima kalau misalnya ada kekurangannya, terus ditegur, diberi masukan, dia mau menerima dengan lapang dada. istilahnya siap Siap. berorganisasi. Iya. Welcome. Lahir juga. dan batin. Yuk mari ke PIM. Tapi ujung-ujungnya kan pemberdayaan kepada masyarakat itu. Iya, ya. benar. Ya, itu harus yang utama juga, Ya. mau kerja. Ya, itu intinya. utama juga pada buat diri sendiri juga sih. Diri sendiri juga karena ibu ketua kami itu disiplin. Jadi bagaimana kita bisa disiplin untuk diri sendiri juga. Apalagi ini organisasi ibu-ibu juga kan punya keluarga. Ya. Jadi bisa membagi waktu. Jadi bukan hanya organisasi juga nih yang bakal diurus ya. Oke, ada juga tugas utamanya, tugas Iya. tupoksinya sebagai. Tupoksi masing-masing, tupoksinya sebagai ibu rumah tangga itu jangan dilupakan. Oke, baik. Mungkin begitu banyak hal yang bisa kita dapat di perbincangan kita siang hari ini, Bu. Optimalisasi pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dari Perempuan Indonesia Maju ini. Saya ke Ibu Rita Maulita dulu sebagai closing statementnya kepada mungkin yang sudah ikut dalam binaan UMKM dari PIM ini, kepada mereka nih apa nih mungkin kira-kira yang ingin disampaikan Ibu? Ya. Penyemangatkah, motivasi kepada mereka atau dorongan seperti apa kepada mereka? Ya, untuk para UMKM yang bergabung di PIM, mari kita sama-sama maju bersama, meningkatkan mutu produk, meningkatkan packagingnya yang bagus, produk-produk yang bagus, untuk kita bersama-sama maju bersama untuk mempersiapkan produk-produk kita untuk tahun 2023 yang lebih banyak lagi kegiatan yang kita akan lakukan. Saya kira begitu. Tetap semangat Tetap begitu ya. semangat. Oke, kalau dari Ibu Warni nih selaku Ketua Bidang Humas di kesempatan siang hari ini kepada seluruh pendengar UMKM ataupun mungkin anggota PIM lainnya, perempuan dimanapun berada, mungkin ada yang ingin disemangati atau diberikan motivasi di closing statement kita? Ya, mari bersama untuk membangun perekonomian Indonesia, membangun perekonomian keluarga, membangun perekonomian kita sendiri. Lebih maju lagi ke depan, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi untuk meraih masa depan yang cerah Indonesia gemilang. Oh, Bersama Bersama Perempuan Indonesia Perempuan Maju. Indonesia Maju. Weh, luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk kebersamaannya Ibu Rita Maulita, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM, dan Ibu Warni Saruni sebagai Ketua Bidang Humas dari Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan program-program kerjanya sampai akhir tahun 2022 ini semuanya berjalan sukses, Ibu. Amin. Ya. 1 bulan lagi tidak terasa ya. Nanti akan ditutup dengan manis programnya supaya laporannya juga oke sama Ibu Ketua. Dan ditunggu nih program-program kerjanya 2023 yang mungkin spektakuler yang bikin namanya PIM ini semakin berkibar ya di namanya masyarakat untuk di 24 Kabupaten Sulawesi Selatan sendiri ya. Dan kami juga minta terima kasih kepada Pro 1 FMRRI Makassar karena telah mengundang kami untuk memberitahukan lagi ke masyarakat adanya PIM. Iya, tapi jangan bosan-bosan Bu. Kita juga senang malah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita punya informasi dari PIM lagi nih yang bisa kita sharing kepada masyarakat ya. Iya. Baik, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih Ibu Warni dan Ibu Rita. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa sambung perbincangan kita. Terima kasih. Pendengar dimanapun berada dan juga mungkin yang sudah menyimak dan juga ada informasi lainnya yang pengen Anda sampaikan terkait PIM atau mungkin ditanyakan,
share aja ke kami di WhatsApp. Nanti kita akan lanjutkan ke beliau-beliau ya. Baik, saya yang bertugas Arfan Yusri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.